Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Ya, semoga semuanya pada sehat ya. Sehat jasmani rohani, sehat walafiat. Karena sehat adalah salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Karena dengan kesehatan kita mampu melakukan segala sesuatu tindakan, kita mampu merasakan kenikmatan. Ya, contoh saja ketika kita sakit, ya ada beberapa persen kenikmatan kita yang diambil. Ya, karena kita tidak sehat, makan pun yang tadinya enak, tidak merasakan kenikmatan, malah pahit. Walaupun makanan itu adalah makanan kesukaan, sebut saja bakso ya. Ketika sedang sakit kita makan bakso, di mana letak kenikmatan itu sendiri? Di mana? Tidak ada, yang ada adalah kepahitan. Pahit rasanya, pahit ya. Maka dari itu marilah kita jaga kesehatan kita. Jaga. Jangan sampai kesehatan kita hilang, ternodai. Jagalah kesehatan. Marilah kita mengambil pelajaran dari kisah Juraij dan bayi yang bisa berbicara. Ya, jadi salah satu daripada bayi yang dapat berbicara adalah bayi yang hidup di masa Juraij. Ya. Juraij adalah seorang yang ahli ibadah, seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di daratan tinggi atau pegunungan. Dan terdapatlah seorang pengembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya. Dan ada juga seorang wanita dari suatu desa menemui pengembala itu. Ternyata sang wanita itu menemui sang pengembala untuk berbuat mesum. Ya, mesum. Na'udzubillahi min dzalik. Dan suatu ketika saat Juraij sedang sholat sunnah, sang ibu memanggil Juraij. Ya, konon katanya sang ibu Juraij itu sudah tua renta. Jadi untuk mengapa-apain, termasuk untuk makan, untuk minum, untuk buang hajat, jadi ia butuh bantuan anaknya Juraij. Ya, ia butuh bantuan anaknya Juraij. Nah, saat Juraij sedang melakukan sholat sunnah, ya, saat Juraij sedang melakukan sholat sunnah, sang ibu ini memanggil Juraij. Juraij, Juraij. Ya. Lalu Juraij pun bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Dan rupanya Juraij mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij, Juraij, ibu butuh bantuanmu Juraij. Ya, Juraij kembali bertanya di dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Dan rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil lagi untuk yang ketiga kalinya. Juraij, Juraij, di mana kau? Ya, sang ibu bertanya kepada Juraij, memanggil Juraij, tapi Juraij lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Ya, dan ketika sudah tidak mendapatkan panggilan, ya sudah tidak menjawab panggilan, 3 kali ibunya memanggil sang Juraij,
Namun Juraij sama sekali tidak menjawabnya, padahal ia sedang melakukan sholat sunnah. Lalu ibunya dengan sedikit kesal berdoa untuk sang Juraij. Ya Allah, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sebelum Juraij dipertontonkan di depan para pelacur. Ya, ibunya berdoa seperti itu karena saking keselnya, ya, seorang anak yang telah ia kandung selama 9 bulan 10 hari. Saat ngidamnya pun sangat menyakitkan, mengesalkan, membuat penderitaan. Ketika hamil dalam kandungan, ia tidak pernah dilepas. Kandungannya selalu dibawa kemanapun ia pergi. Sampai-sampai tidur miring ke kanan tidak bisa, tidur miring ke kiri engap. Akhirnya ia tidur terlentang. Ya ibu, ya, kok malah setelah gede ia dipanggil saja tidak menjawab, ya. Dan lalu wanita yang menemui pengembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Ya, jadi singkat ceritanya begitu. Setelah sang wanita itu, ya, mesum dengan sang pengembala, ya, ia hamil lalu ia mempunyai anak, ya, ia mempunyai anak. Raja itu pun bertanya kepada wanita tersebut, wahai engkau wanita, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Wanita pun itu menjawab, dari siapa? Kata sang raja itu, jawab wahai engkau, jawab, dengan siapa engkau melakukan ini? Perbuatan yang sangat tercela. Dengan siapa engkau? Aku melakukan ini dengan Juraij Waduka, ya, kata si wanita itu. Lalu sang raja pun bertanya lagi, Juraij, apakah dia ya tinggal di tempat peribadatan itu? Kata wanita, ya benar Paduka. Langsung raja pun memerintahkan kepada pasukannya, wahai pasukan, wahai prajurit, dengarlah, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Ya, lalu para prajurit bergegas mendatangi tempat Juraij dan ia menghancurkan tempat peribadatannya, dibakar, dihancurkan hingga sampai rata dengan tanah. Dan lalu Juraij diikat tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadapkan kepada raja. Di tengah-tengah perjalanan, Juraij pun dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum, dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Raja pun lalu bertanya kepadanya sesampai Juraij tiba di istana, Juraij, siapa ini menurutmu? Juraij pun balik bertanya, karena Juraij itu difitnah, ya. Juraij sama sekali tidak tahu tentang wanita itu, apalagi bayi itu, ya, ia tidak tahu. Siapa yang engkau maksud, wahai raja? Raja pun berkata, dia, wanita yang tadi, wanita yang berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu, wahai Juraij. Juraij pun berkata, apakah engkau telah berkata begitu? Kepada sang wanita. Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu?
Dan orang-orang pun lalu menjawab, "Itu di pangkuan ibunya." Lalu Juraij menemuinya dan bertanya pada sang bayi, pada bayi orok yang baru saja dilahirkan, belum bisa ngapain-ngapain, ditanya oleh Juraij, "Wahai bayi, hai bayi, jawablah pertanyaanku. Jawab pertanyaanku. Siapa ayahmu?" Lalu spontan ternyata bayi itu pun bisa menjawab. Tidak disangka-sangka, bayi itu pun malah menjawab, "Ayahku adalah pengembala sapi, bukan engkau, wahai Juraij." Ya, langsung saja sang raja pun merasakan bersalah karena ia telah menghancurkan rumah peribadatan Juraij. Ia salah menangkap berita, langsung mempercayai apa yang dikatakan wanita yang sama sekali belum ia ketahui siapa latar belakangnya. Dan sebenarnya wanita itu adalah wanita pelacur, jadi ia terbiasa melakukan dengan siapa-siapa. Ya, raja pun berkata kepada Juraij, "Juraij, maafkan aku. Sebagai pengganti maaf, sebagai ungkapan kata maaf, ya, bukti permintaan maafku yang tulus padamu, apakah perlu aku bangunkan kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas?" Juraij menjawab, "Tidak perlu, Raja." "Ataukah dari perak?" lanjut sang raja. "Jangan," jawab sang Juraij. "Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu kembali?" tanya sang raja. Juraij pun menjawab, "Bangunlah seperti sedia kala." Raja lalu bertanya, "Mengapa engkau tersenyum, wahai Juraij?" Juraij pun menjawab, "Saya tersenyum karena suatu perkara yang telah aku ketahui." Perkara apa itu, Juraij?" "Perkara terkabulkannya doa ibuku terhadap diriku." Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juraij ini, ya, adalah menunjukkan bahwa keutamaan ilmu, ya, keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah. Ya, orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah, karena bisa jadi ahli ibadah itu dalam melakukan ibadahnya ia tidak mengerti ilmunya, ya, karena sedangkan orang berilmu ia paham seluk-beluk ilmu yang ia punya. Begini tata caranya, begini, sehingga ia bisa melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai koridor tata cara yang benar yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya, seandainya Juraij seorang alim yang berilmu, maka tentu ia akan lebih memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibanding melanjutkan sholat sunnahnya. Pelajaran yang kedua, bahwa seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya, karena jika ia sampai membuat orang tua marah dan orang tua mendoakan jelek, maka itu adalah doa yang sangat mudah diijabah. Ia tahu akan hal itu hingga membuatnya tersenyum. Ya, hati-hati dengan kemarahan orang tua, karena kemarahan orang tua lebih dahsyat, lebih membahayakan daripada tsunami dan gempa yang sudah terjadi. Lebih bahaya daripada itu, karena doanya langsung diijabah oleh Tuhan. Maka hati-hatilah, peliharalah hatinya, jangan pernah engkau lukai. Yang ketiga, kisah itu
bukti bahwa doa jelek dari ibu terkabul, ya, karena Juraij akhirnya dipertontonkan di hadapan wanita pelacur sebagaimana doa ibunya. Yang keempat, berbakti pada orang tua adalah akhlak mulia. Lebih-lebih berbakti kepada ibu, ya, derajat ibu lebih tinggi daripada ayah. Ibu baru ayah, ya. Yang kelima, Juraij menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah. Yang keenam, zuhudnya Juraij karena hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala. Ia tidak meminta diganti dengan emas ataupun perak yang ditawarkan sang raja. Ya, ia tidak begitu kandil kumandil dengan dunia. Ya. Yang ketujuh, ketika musibah menimpa, barulah orang ingat akan dosa. Ada juga yang mengingat akan doa jelek yang menimpa dirinya, seperti kisah Juraij ini. Yang kedelapan, ya, bakti pada orang tua adalah wajib, termasuk diantaranya adalah memenuhi panggilannya. Sedangkan sholat sunnah hukumnya adalah sunnah, artinya berada di bawah bakti orang tua. Ya, yang kesembilan, doa ibu Juraij tidak berlebihan, yaitu tidak sampai mendoakan Juraij terjerumus dalam perbuatan keji. Ia hanya doakan agar Juraij dipertontonkan di hadapan para pelacur, tidak lebih dari itu, ya. Tapi hendaknya ketika engkau menjadi seorang ibu, ketika engkau menjadi seorang bapak, ketika engkau menjadi manusia, ya, lebih jaga dan jaga lagi lisanmu. Jangan sampai mengucapkan segala sesuatu yang bisa merugikan, apalagi dapat mencelakakan. Hati-hati, ya, hati-hati. Yang selanjutnya adalah tawakal, dan keyakinan yang tinggi pada Allah akan membuat seseorang keluar dari musibah. Yang selanjutnya, jika ada dua perkara yang sama-sama penting, maka dahulukanlah perkara yang paling penting. Seperti ketika bertabrakan antara memenuhi panggilan ibu atau sholat sunnah, maka jawabnya memenuhi panggilan ibu. Yang ke-12, Allah selalu memberikan jalan keluar, jalan kemudahan, solusi bagi para orang-orang yang ia cintai dalam kesulitan mereka. Dan yang perlu engkau ingat dan yang perlu kita semua ingat adalah Allah itu selalu mencintai hambanya, ya. Allah itu selalu mencintai hambanya, hanya kadar cintanya itu yang berbeda, juga dipengaruhi tentang apa yang kita dilakukan. Apabila kita seorang hamba yang taat, ya, kecintaan Allah akan meningkat lebih tinggi lagi, sehingga apa yang kita minta, bahkan sebelum kita meminta, Allah telah memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Yang keempat, ya, bahwa menunjukkan adanya karamah kewalian, ya, karamah kewalian, karena Juraij itu bisa dikatakan seorang wali, ya, wali karamah, hal yang luar biasa yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya, ya. Kalau nabi itu namanya mukjizat, kalau wali namanya karamah. Jangan salah, ya. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama memberikan manfaat yang besar, bisa memberikan kita lebih mengetahui mana yang harus diutamakan, ya.
supaya kita lebih sadar bahwa ibu, orang tua adalah makhluk manusia yang istimewa. Tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang tidak ada yang membandinginya. Ya, maka dari itu berbaktilah kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Insya Allah ya, jalan termudah menuju surga adalah melewati jalan berbakti kepada orang tua. Tempuh jalan itu, berbaktilah kepada mereka. Insya Allah surga ada dengan mudah di hadapanmu, menjadi tempat terakhir, tempat abadi, tempat yang hakiki untuk engkau huni. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.